Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu sekalian di channel kesayangan kita ini, tempat di mana kita bersilaturahmi dan berbagi cerita, khususnya untuk kita semua, para pensiunan hebat di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari Bapak Ibu pensiunan golongan 1, 2, 3 hingga golongan 4, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun para pejuang setia dari kalangan janda dan duda pensiunan. Dimanapun Bapak Ibu berada, apakah saat ini sedang bersantai, di rumah, sedang di kebun, atau mungkin sedang menunggu cucu di teras rumah, kami sapa dengan rasa hormat dan doa yang tulus. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kebahagiaan yang melimpah, dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu ini, izinkan kami mengingatkan sedikit. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir atau belum bergabung menjadi bagian dari keluarga besar channel ini, mari kita dukung bersama agar informasi ini terus mengalir. Caranya mudah, cukup tekan tombol subscribe di bawah, lalu like video ini agar semakin banyak pensiunan yang terbantu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap informasi penting yang kami bagikan akan langsung sampai ke ponsel Bapak Ibu kapan saja dan di mana saja. Karena informasi adalah kebutuhan pokok kita di era sekarang ini, terutama informasi yang berkaitan langsung dengan hak dan kesejahteraan kita. Pertanyaan untuk Bapak Ibu di rumah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, siapa di sini yang hatinya sudah deg-degan menanti tanggal 1 Maret besok? Siapa yang sudah tidak sabar mengecek saldo di ATM? Coba tulis di kolom komentar dari kota mana saja Bapak Ibu menyapa kami hari ini. Apakah dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua? Kami sangat ingin tahu dan menyapa Bapak Ibu satu persatu. Baiklah, mari kita langsung masuk ke topik hangat yang sedang menjadi perbincangan di mana-mana, dari warung kopi hingga grup-grup WhatsApp para pensiunan. Judulnya adalah Fakta Terbaru, Gaji Pensiunan 1 Maret 2026. Benarkah rapel 12%, kenaikan gaji dan THR cair sekaligus? Simak penjelasan resmi dari Taspen, pertanyaan pembuka. Jadi Bapak Ibu, benarkah kabar gembira yang beredar luas bahwa besok tanggal 1 Maret 2026, rekening kita semua akan banjir rezeki? Benarkah rapel kenaikan gaji yang sudah lama dinanti akan masuk bersamaan dengan gaji pokok dan tunjangan hari raya, THR, Idul Fitri 1447 Hijriah? Ataukah ini hanya sebatas kabar burung yang perlu kita luruskan? Mari kita bedah satu persatu dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kami tidak ingin Bapak Ibu terbawa euforia yang berlebihan, tapi juga tidak ingin Bapak Ibu kecewa. Kita harus melihat fakta, data, dan pernyataan resmi dari pihak yang berwenang, yaitu PT Taspen Persero. Poin pertama, jadwal resmi gaji pensiunan Maret 2026. Bapak Ibu, mari kita mulai dari hal yang paling pasti terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, mekanisme pencairan gaji pensiunan oleh PT Taspen sudah sangat rutin dan terjadwal. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber berita nasional dan pengumuman resmi, PT Taspen Persero telah menegaskan bahwa pembayaran gaji pensiun untuk periode Maret 2026 akan dilakukan sesuai jadwal yang berlaku, yaitu setiap tanggal 1 bulan berjalan. Jadi, untuk bulan Maret ini, pencairan dijadwalkan pada hari Minggu 1 Maret 2026. Ini adalah tanggal yang pasti Bapak Ibu, tidak ada perubahan jadwal secara administrasi. Hak Bapak Ibu berupa uang pensiun pokok dan berbagai tunjangan yang melekat akan mulai diproses penyalurannya oleh Taspen kepada bank-bank mitra atau kantor pos. Tapi ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, disinilah letak pertanyaan besar yang sering membuat bingung. Jika tanggal 1 jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, apakah uangnya tetap bisa cair di hari itu juga? Jawabannya adalah tergantung kebijakan mitra bayar, bank, kantor pos. Secara sistem, sebenarnya dana sudah disiapkan oleh Taspen, namun proses input ke rekening pribadi Bapak Ibu atau pencairan di kantor pos sangat bergantung pada operasional mitra bayar. Beberapa bank besar di Indonesia saat ini sudah memiliki sistem perbankan yang sangat canggih. Seringkali transaksi transfer masuk seperti gaji tetap bisa diproses secara otomatis meskipun hari libur, sehingga saldo Bapak Ibu sudah bertambah sejak pagi hari.
Namun, tidak semua bank atau kantor pos menerapkan hal yang sama. Ada kalanya proses pencairan baru akan terlihat di rekening pada hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin 2 Maret 2026. Jadi Bapak Ibu jangan langsung panik atau kecewa jika besok pagi pas cek ATM saldonya belum bertambah. Bisa jadi karena sistem libur atau bisa jadi karena antrean data yang sangat banyak. Tips dari kami, jangan terburu-buru ke ATM pada dini hari atau pagi buta jika tidak ada keperluan mendesak. Cek secara bertahap. Atau jika Bapak Ibu menggunakan layanan mobile banking, itu akan lebih mudah. Tetaplah bersabar karena hak Bapak Ibu insya Allah akan sampai. Poin kedua, isu rapel kenaikan gaji 12%. Benarkah cair besok? Nah, ini dia Bapak Ibu, pertanyaan yang paling krusial dan paling banyak ditanyakan. Isu tentang rapel kenaikan gaji 12% ini sudah beredar cukup lama, bahkan sejak awal tahun. Banyak yang berharap bahwa besok, 1 Maret 2026, akan menjadi momen bersejarah di mana rapel tersebut dicairkan. Lalu, bagaimana faktanya menurut pernyataan resmi? Dengan sangat menyesal, namun harus kami sampaikan dengan lugas agar tidak ada kesalahpahaman, informasi mengenai pencairan rapel kenaikan gaji 12% pada 1 Maret 2026 ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan cenderung tidak akurat. Mengapa kami katakan demikian? Mari kita simak pernyataan dari PT Taspen yang kami kutip dari sumber berita terpercaya. Pihak Taspen dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan pemerintah atau Perpres yang mengatur tentang kenaikan gaji pokok pensiunan untuk tahun 2026 beserta mekanisme pembayaran rapelnya. Yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah PP nomor 8 tahun 2024. PP inilah yang menjadi dasar kenaikan gaji pokok pensiunan sebesar 12% yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu. Artinya skema gaji yang Bapak Ibu terima selama ini dari tahun 2024, 2025 hingga awal 2026 ini masih menggunakan acuan dari PP tersebut. Untuk bisa mencairkan rapel kenaikan gaji yang baru, pemerintah harus terlebih dahulu menerbitkan regulasi baru. Regulasi ini bisa berupa PP baru atau peraturan pemerintah pengganti (PERPU) yang secara resmi menaikkan persentase gaji pokok untuk tahun anggaran berjalan. Sampai berita ini kami rangkum, pada akhir Februari 2026, regulasi tersebut belum ada. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jika ada informasi yang mengatakan rapel kenaikan gaji 12% atau persentase lainnya, cair besok itu hanyalah spekulasi atau mungkin informasi lama yang dikemas ulang. Jangan sampai kita terjebak pada informasi yang tidak benar dan kemudian berujung pada kekecewaan. Pertanyaan untuk diskusi, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Anda mendengar klarifikasi ini? Apakah Anda merasa kecewa atau justru lega karena sekarang sudah jelas dan tidak perlu bertanya-tanya lagi? Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar informasi lain? Silakan berbagi cerita di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Poin ketiga, kabar gembira tentang THR, tunjangan Hari Raya, Idul Fitri 2026. Nah, setelah kita mendapatkan klarifikasi tentang rapel yang belum pasti, kini saatnya kita membahas kabar baik yang sudah lebih jelas dan dipastikan akan cair, yaitu tunjangan Hari Raya atau THR. Bapak Ibu, momen Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran tahun 2026 ini diprediksi akan jatuh pada penghujung Maret atau awal April. Pemerintah melalui PT Taspen telah memberikan sinyal dan proyeksi yang sangat positif terkait pencairan THR untuk kita semua, para pensiunan. Apakah THR akan cair bersamaan dengan gaji bulan Maret, yaitu tanggal 1 Maret 2026? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya, bisa saja, namun belum ada kepastian tanggal resmi. Pernyataan yang beredar dari PT Taspen adalah bahwa THR pensiunan 2026 diproyeksikan akan cair pada bulan Maret 2026. Artinya, jendela waktunya adalah sepanjang bulan Maret, belum ditentukan apakah di awal, pertengahan, atau akhir bulan. Bisa jadi dicairkan bersamaan dengan gaji tanggal 1, bisa juga dicairkan H10 atau H7 sebelum Lebaran, seperti pola tahun-tahun sebelumnya yang bertujuan agar dana bisa digunakan untuk kebutuhan persiapan Hari Raya. Keputusan mengenai tanggal pasti pencairan THR biasanya akan diumumkan oleh pemerintah dan Taspen mendekati waktu pelaksanaannya setelah mempertimbangkan jadwal libur dan berbagai aspek teknis lainnya. Lalu,
berapa besaran THR yang akan kita terima. Ini kabar baiknya Bapak Ibu, pemerintah memproyeksikan bahwa skema THR 2026 masih akan mengacu pada pola yang sangat menguntungkan bagi pensiunan, yaitu dibayarkan penuh setara dengan 1 kali penghasilan pensiun bulanan tanpa potongan. Apa maksudnya setara 1 kali penghasilan pensiun bulanan? Ini berarti komponen THR yang diterima bukan hanya gaji pokok saja, melainkan juga mencakup tunjangan-tunjangan yang melekat yang biasanya Bapak Ibu terima setiap bulan. Dengan kata lain, nominal THR yang masuk ke rekening Bapak Ibu akan kurang lebih sama dengan jumlah total yang biasa Bapak Ibu terima setiap tanggal 1. Besaran ini masih akan merujuk pada gaji pokok yang telah disesuaikan dengan PP nomor 8 tahun 2024, kenaikan 12% yang sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menghitung-hitung sendiri kira-kira berapa nominal THR yang akan diterima nanti. Pertanyaan menarik. Nah Bapak Ibu, bagi yang sudah punya rencana uang THR nanti mau diapakan? Apakah untuk membeli baju baru buat cucu-cucu tercinta, untuk memperbaiki rumah yang sudah reyot, atau mungkin untuk modal bersilaturahmi dan mudik ke kampung halaman, atau mungkin ada yang ingin menabungnya untuk hari tua? Yuk, ceritakan rencana Bapak Ibu di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lainnya. Poin keempat, apa itu rapel dan mengapa selalu dinanti? Sambil menunggu kejelasan lebih lanjut, ada baiknya kita pahami bersama apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel dan mengapa istilah ini selalu menjadi primadona di kalangan pensiunan. Rapel adalah singkatan dari rapat pelunasan atau lebih dikenal dengan istilah pembayaran kekurangan. Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan, kenaikan tersebut biasanya diberlakukan surut sejak tanggal yang ditetapkan. Misalnya, pemerintah mengumumkan kenaikan gaji 12% efektif per 1 Januari 2026, tetapi PP-nya baru terbit bulan Maret 2026. Nah, untuk bulan Januari dan Februari, Bapak Ibu masih dibayar dengan gaji lama, maka di bulan Maret nanti, selain menerima gaji baru untuk bulan Maret, Bapak Ibu juga akan menerima kekurangan selisih gaji untuk bulan Januari dan Februari. Kekurangan untuk 2 bulan inilah yang disebut rapel, karena sifatnya yang memberikan tambahan dana segar dalam jumlah besar sekaligus, rapel selalu ditunggu-tunggu. Uang rapel biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih besar, seperti renovasi rumah, biaya sekolah cucu, atau bahkan untuk berangkat umroh. Poin kelima, komitmen Taspen dan pentingnya verifikasi data. Dalam situasi yang penuh informasi simpang siur ini, PT Taspen Persero mengingatkan kita semua akan pentingnya komitmen mereka dalam pelayanan. Taspen selalu menjunjung tinggi prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, data peserta harus benar, tepat orang, penerima dana adalah orang yang berhak, tepat waktu dibayarkan sesuai jadwal, tepat jumlah nominalnya sesuai ketentuan, tepat tempat disalurkan ke rekening atau kantor pos yang benar. Nah, agar prinsip ini bisa berjalan dengan baik, ada satu kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu melakukan otentikasi. Pernah dengar istilah Taspen Otentik? Itu adalah aplikasi atau prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima dana. Jika Bapak Ibu belum melakukan otentikasi atau telat melakukannya, maka PT Taspen melalui mitra bayar berhak untuk menunda pembayaran gaji. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai hak Bapak Ibu tertunda hanya karena lupa atau terkendala masalah administrasi. Tips dari kami, pastikan Bapak Ibu rutin melakukan otentikasi melalui aplikasi Taspen Otentik atau datang langsung ke kantor Taspen Mitra Bayar. Jika Bapak Ibu kesulitan dengan aplikasi, mintalah bantuan anak atau cucu. Jangan malu, ini demi kebaikan kita sendiri. Periksa juga secara berkala data diri di buku tabungan atau kartu pensiun, apakah masih sesuai atau ada perubahan alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Pertanyaan reflektif, apakah Bapak Ibu sudah melakukan otentikasi untuk bulan ini? Jika sudah, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Jika belum, segera ingatkan diri sendiri dan mungkin teman pensiunan lainnya untuk segera melakukannya. Tulis sudah di kolom komentar jika Bapak Ibu sudah rutin melakukan otentikasi. Poin ke-6, kesimpulan dan ringkasan. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, setelah kita bahas panjang lebar, mari kita tarik benang merahnya agar tidak ada yang terlewat. Gaji pensiunan bulan Maret 2026 dipastikan cair sesuai jadwal, yaitu mulai 1 Maret 2026.
Namun, karena jatuh pada hari Minggu, perlu diantisipasi kemungkinan dana baru masuk di hari kerja berikutnya, tergantung kebijakan bank masing-masing. Isu rapel kenaikan gaji tidak akan cair pada 1 Maret 2026. Pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru. Yang berlaku saat ini masih PP nomor 8 tahun 2024. Anggaplah isu rapel ini sebagai PR untuk perjuangan kita ke depan. Tetaplah berharap yang terbaik, namun jangan bergantung pada informasi yang belum pasti. Tunjangan Hari Raya, THR, kabar baik, THR diproyeksikan cair pada bulan Maret 2026. Besarannya diperkirakan setara dengan 1 kali penghasilan pensiun bulanan, gaji pokok plus tunjangan. Tanggal pastinya belum diumumkan, bisa awal, bisa pertengahan, atau jelang Lebaran. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah dan Taspen. Pentingnya otentikasi. Jangan lupa selalu lakukan verifikasi data melalui Taspen otentik. Ini syarat mutlak agar dana pensiun lancar setiap bulan. Pesan spesial untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai generasi emas yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini, ketenangan dan kebahagiaan Bapak Ibu adalah prioritas utama. Jangan biarkan informasi yang simpang siur merusak ketenangan hati kita. Saatnya kita menjadi pensiunan yang cerdas dan bijak dalam menyaring informasi. Terimalah informasi yang sudah pasti dengan penuh syukur, dan hadapi ketidakpastian dengan kesabaran. Rezeki Allah sudah diatur. Yang penting, kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang membaca atau mendengarkan, ingatlah bahwa kita semua adalah keluarga. Mari kita saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Doakan juga kami yang terus berusaha menyajikan informasi terbaik dan terpercaya untuk Bapak Ibu semua. Ajakan interaksi. Sekali lagi Bapak Ibu, kami tunggu partisipasinya di kolom komentar. Dari kota mana saja Bapak Ibu hari ini? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu soal berita rapel yang belum cair ini? Rencana THR-nya mau buat apa nanti? Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu merasa terbantu. Bagikan juga video ini kepada teman, saudara, atau tetangga sesama pensiunan yang mungkin belum mendapatkan informasi lengkap ini, agar tidak ada lagi yang termakan hoax atau kabar burung yang menyesatkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe. Jadilah bagian dari komunitas kita yang selalu update dan selalu ceria dalam menjalani masa pensiun. Doa penutup. Sebelum kami akhiri, marilah kita panjatkan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan dunia akhirat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga dana pensiun yang kita terima selalu membawa keberkahan dan bermanfaat bagi keluarga. Semoga pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan para purna baktinya. Amin. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu ada yang saat ini masih duduk manis sambil memegang buku tabungan? Atau ada yang sambil memangku cucu tersayang? Atau mungkin ada yang sedang di dapur sambil masak? Apapun aktivitas Bapak Ibu sekarang, kami harap semuanya dalam keadaan bahagia. Coba tulis di kolom komentar lagi, apakah Bapak Ibu sudah siap menyambut tanggal 1 Maret besok? Atau mungkin ada yang sudah menyiapkan rencana khusus untuk hari Minggu besok? Lanjutan pembahasan, mitos dan fakta seputar gaji PNS dan pensiunan. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah membahas poin-poin utama, sekarang saatnya kita bedah beberapa pertanyaan yang sering muncul dan mungkin juga terlintas di benak Bapak Ibu. Ini penting agar kita semua tidak mudah termakan isu yang tidak jelas sumbernya. Mitos 1, kata tetangga saya kalau tanggal 1 jatuh hari Minggu, gaji pasti cair hari Sabtu. Ini pertanyaan klasik Bapak Ibu. Faktanya tidak selalu seperti itu. Memang ada beberapa instansi atau perusahaan swasta yang memajukan jadwal gaji jika jatuh pada hari libur. Namun untuk pensiunan, mekanismenya agak berbeda karena melibatkan Taspen, Kementerian Keuangan dan Bank Mitra dalam satu sistem yang terintegrasi. Penjelasan detailnya, proses pencairan gaji pensiunan itu melalui beberapa tahap. Pertama, Taspen mengajukan data ke Kementerian Keuangan, lalu dana ditransfer ke Taspen, kemudian Taspen menyalurkan ke bank-bank mitra. Nah, jika tanggal 1 adalah hari libur, biasanya proses administrasi ini sudah diselesaikan di hari kerja sebelumnya, namun masuknya dana ke rekening individu Bapak Ibu sangat tergantung pada sistem bank masing-masing. Bank-bank besar seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, biasanya sudah memiliki sistem otomatis yang bisa memproses transfer masuk meski hari libur. Tapi untuk kantor pos,
proses pencairan fisiknya baru bisa dilakukan di hari kerja. Jadi kesimpulannya, jangan kecewa kalau hari Minggu pagi saldo belum masuk, coba cek lagi sore harinya atau Senin pagi. Yang penting jangan stres karena uangnya insya Allah aman dan akan sampai. Mitos 2. Tahun ini THR pensiunan dipotong pajak lebih besar. Wah, ini juga sering bikin was-was Bapak Ibu. Mari kita luruskan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan setiap tahun biasanya mengeluarkan aturan khusus mengenai perlakuan pajak atas THR. Untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan biasanya ada keringanan atau kebijakan khusus. Pada tahun-tahun sebelumnya, THR yang diterima pensiunan adalah take home pay penuh alias bersih tanpa potongan. Pajak atas THR biasanya sudah diperhitungkan dalam skema yang membuat penerima tidak merasakan potongan berarti prediksi untuk THR 2026 kemungkinan besar pola yang sama akan diterapkan. Bapak Ibu akan menerima THR sebesar 1 kali penghasilan bulanan utuh. Jadi, tidak perlu khawatir soal potongan ya Bapak Ibu. Mitos 3, saya dengar pensiunan golongan 1 dan 2 dapat tambahan khusus dari pemerintah. Bapak Ibu, semua pensiunan itu sama di mata negara dalam hal skema gaji pokok. Perbedaannya hanya terletak pada golongan ruang dan masa kerja pengabdian yang menentukan besaran gaji pokok. Tidak ada tunjangan khusus yang hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun yang membedakan adalah bantuan sosial atau program-program khusus dari pemerintah seperti bantuan pangan yang mungkin disalurkan kepada pensiunan yang juga masuk dalam kategori keluarga kurang mampu. Tapi itu program terpisah dari Taspen ya, Bapak Ibu. Pertanyaan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang budiman, selama ini adakah di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar informasi-informasi aneh atau janji-janji manis dari pihak tertentu yang mengaku bisa mengurus kenaikan gaji atau pencairan dana pensiun lebih cepat? Hati-hati ya Bapak Ibu dengan penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN ATM, nomor rekening atau KTP kepada siapapun yang tidak bertanggung jawab. Curhat dan kisah inspiratif dari para pensiunan Bapak Ibu. Kami sangat terharu membaca kolom komentar dari video sebelumnya. Ada banyak sekali cerita yang menginspirasi. Ada seorang ibu pensiunan guru dari Jawa Tengah yang bercerita bahwa beliau menggunakan uang pensiunnya untuk membiayai sekolah anak yatim di kampungnya. Luar biasa sekali. Ada juga bapak pensiunan TNI dari Sumatera Barat yang rajin bersedekah setiap kali gajian turun. Semoga Allah lipat gandakan rezeki Bapak Ibu sekalian. Kami juga membaca curhat dari beberapa Bapak Ibu yang merasa kesepian di masa pensiun, apalagi anak-anak sudah merantau. Buat Bapak Ibu yang merasa seperti itu, ingatlah bahwa masa pensiun bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru kehidupan yang lebih santai. Manfaatkan waktu untuk melakukan hobi yang dulu tertunda, berkebun, memancing, atau mengikuti pengajian rutin. Bergaulah dengan sesama pensiunan agar tidak merasa sendirian. Hidup ini indah jika kita jalani dengan syukur dan bahagia. Pertanyaan spesial, Bapak Ibu, kalau boleh tahu apa sih kegiatan favorit Bapak Ibu setelah pensiun? Ada yang suka jalan-jalan pagi, ada yang suka memelihara burung, atau mungkin ada yang suka masak dan jualan kue? Ceritakan dong di kolom komentar biar kami dan teman-teman yang lain bisa ikut terinspirasi. Siapa tahu dari situ muncul ide-ide baru untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan bahkan menghasilkan pundi-pundi rupiah tambahan. Update terbaru, kabar dari Taspen dan Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Sebagai channel yang bertanggung jawab, kami terus memantau perkembangan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Hingga kami membuat konten tambahan ini, belum ada pernyataan resmi baru dari PT Taspen, Persero, maupun Kementerian Keuangan mengenai perubahan jadwal pencairan gaji Maret 2026 di luar dari yang sudah diumumkan. Artinya semua masih sesuai jadwal dan isu rapel kenaikan gaji juga belum ada regulasi pendukungnya. Namun kami punya sedikit bocoran nih Bapak Ibu. Biasanya menjelang pencairan THR, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan PT Taspen untuk membahas teknis pencairan. Hasil rapat itu biasanya akan diumumkan dalam bentuk siaran pers. Kami akan terus pantau dan akan segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu jika sudah ada pengumuman resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.